Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Kami akan hadirkan informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini edisi 6 Oktober 2021. Kita mulai dengan berita pertama. Akibat arus pendek listrik, 3 kios di Nania Ambon ludes terbakar. 3 unit kios pedagang di Desa Nania, Kecamatan Maguala, Kota Ambon ludes terbakar Rabu 6 Oktober 2021. Kebakaran terjadi sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Timur. Paur Subag Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease, Ibda Ishak Leatemia menyatakan pada awalnya saksi Agus Saleh, pemilik kios sembako dan BBM, sementara berada di dalam kiosnya sambil mengukur bahan bakar minyak jenis Pertalite ke dalam botol aqua untuk dijual. Sementara mengukur BBM, tiba-tiba saksi melihat percikan api berasal dari kabel listrik. Melihat percikan api tersebut, saksi kaget dan BBM yang sementara dipegangnya langsung mengenai percikan api sehingga terjadi kebakaran hebat. Dia menambahkan pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, sekitar pukul 15:40 waktu Indonesia Timur, mobil damkar 6 Kota Ambon tiba di TKP dan langsung memadamkan kobaran api dan dibantu warga sekitar. Pada pukul 16:55, api berhasil dipadamkan oleh petugas damkar Kota Ambon. Dari kebakaran ini diketahui kerugian seluruhnya mencapai 180 juta rupiah. Kita bilang ini hilang di rumah itu semua. Yo. Kita bilang ini hilang di rumah itu semua. Yo. Dugaan pengaturan skor laga Maluku FC lawan Wainur FC semifinal Liga 3 terpaksa ditunda. Semifinal Liga 3 Maluku ditunda karena dugaan pengaturan skor dalam laga penyisian grup yang mempertemukan Maluku FC dan Wainur FC. Menurut match komisioner Liga 3 Maluku Alberto Riupasa, penundaan selama 2 hari ke depan terhitung pada kemarin Selasa 5 Oktober 2021. Alberto menjelaskan penundaan itu sesuai permintaan Komisi Disiplin untuk kepentingan penyidikan dugaan pengaturan skor laga Maluku FC kontra Wainur FC. Selanjutnya, investigasi dugaan pengaturan skor tengah digelar. Seluruh pemain dan manajemen kedua klub termasuk perangkat pertandingan akan diperiksa Komdis Asprof PSSI Maluku. Diberitakan legenda sepak bola Maluku Ibrahim Umarela menjadi salah satunya yang mengkritisi jalannya pertandingan antara Maluku FC dan Wainuru. Dia menyatakan sejak awal pertandingan tampak indikasi pengaturan skor. Di tempat yang sama, Ketua Asprof PSSI Maluku Sofyan Lestaluhu mengatakan pertandingan yang disajikan Maluku FC dan Wainur FC mengecewakan pasangan mata karena jauh dari apa yang diharapkan. Diketahui dugaan pengaturan skor antar Maluku FC dan Wainur FC lantaran kedua-duanya sama memiliki 7 poin dari 3 pertandingan. Sementara Siwalima FC telah 4 kali berlaga dengan perolehan 7 poin. Sehingga diduga skor imbang Maluku FC dan Wainur FC akan mengantar mereka ke semifinal dengan 8 poin. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Ramli Masuki dituding terlibat korupsi bendungan Wayapo hingga reklamasi pantai.
Sejumlah mahasiswa asal Pulau Buru menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Rabu pagi. Mereka mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Buru Ramli Umasugi. Menurut pendemo, Bupati telah menyalahgunakan anggaran infrastruktur Bendungan Wayapo sebesar 2 triliun rupiah. Pasalnya pengerjaan bendungan hanya menghabiskan anggaran sebesar 210 miliar rupiah dari total triliunan anggaran yang digelontorkan. Selain itu mereka juga menuding Umasugi juga terlibat dugaan korupsi reklamasi Pantai Merah Putih dengan estimasi anggaran sebesar 4,9 miliar yang berasal dari APBN 2015. Menanggapi aksi itu, Kasipenkum Kejati Maluku Wahyudi menyatakan laporan mereka akan diterima untuk dipelajari. Usai mendengar penjelasan Kasipenkum, pendemo pun membubarkan diri dengan tertib. Saya punya data dengan real kawan-kawan. Hari ini ketika ada sekelompok Kejaksaan Tinggi Maluku segera tuntaskan persoalan kasus ini. Anggaran ini bukan juta kah? Bukan juta. Ini soal miliar. Soal miliar dan soal triliun kawan-kawan. Bandingkan saja. Soal bendungan. Itu 2 triliun kawan-kawan. Dinikmati oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Buru kawan-kawan. Kepada Kejaksaan Tinggi Maluku untuk segera mentersangkakan Ramli Umasugi sebagai Bupati Buru atas dugaan kasus korupsi proyek bendungan dan Baya Apo. Dan itu merugikan negara berkisar 20 miliar. 2. Pembangunan proyek infrastruktur dan Baya Apo di Kabupaten Buru yang hanya dikerjakan asalan-asalan sehingga proyek tersebut saat ini berjalan dengan lambat. Padahal proyek itu disinyalir dengan bernilai sekitar 2 triliun lebih. Dan kami menduga ada permainan balik pembangunan tersebut. Yang ketiga, kami mendesak Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk segera memecat Bupati Buru Ramli Umasugi dari jabatannya selaku Ketua DPP Partai Golkar Provinsi Maluku karena diduga kuat dalam melakukan kasus korupsi bendungan dan Baya Apo. Apa yang tadi ada disampaikan kami sudah dengarkan dan pernyataan tadi akan kami sampaikan kepada pimpinan untuk segera ditindaklanjuti. Ya, perlu ada yang ketahui juga bahwa proses penanganan suatu laporan masyarakat ya mohon dipahami tidak hitung hari ya, ada proses-proses tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dan memerlukan waktu juga. Itu saya sampaikan, mohon maklumlah seperti itu. Saya mendefinisikan Maluku ini sebagai bentuk daripada pernafasan. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Mahasiswa kembali demo desak tambang emas Gunung Botak Pulau Buru dibuka. Aksi unjuk rasa mendorong dibukanya tambang emas Gunung Botak kembali digelar di pusat kota Namlea, Pulau Buru, Rabu pagi. Kali ini seruan untuk mengaktifkan lagi tambang emas yang telah ditutup itu datang dari sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Barisan Oposisi Mahasiswa atau BOM. Dalam aksinya di Jalan Simpang 5 itu, pendemo membawa sejumlah poster dan berorasi secara bergantian. Di sela unjuk rasa, koordinator aksi Mursalin Sowakil menyatakan aksi ini guna mendesak pemerintah daerah agar mendorong pemerintah pusat untuk percepatan izin usaha pertambangan atau IUP. Menurutnya dibukanya Gunung Botak akan berdampak positif terhadap pendapatan daerah, serta turut memulihkan kondisi ekonomi warga di sekitar kawasan pertambangan. Tuntutan aksi lainnya yakni meminta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi mendatangkan investor untuk mengelola tambang emas Gunung Botak. Diseriusi oleh pemerintah daerah untuk kemudian dapat mengurus izinnya. Maka mengingat karena Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekarang sedang berada di Provinsi dan Investasi Bapak Luhut bin Sarpanjaitan, dapat langsung berkunjung ke Kabupaten Buru untuk melihat secara langsung potensi yang ada pada potensi tambang emas yang ada pada Gunung Botak. Dan kami meminta dengan tegas, dengan hormat, dengan sangat agar Bapak Menteri Bidang Kemaritiman
dan investasi Bapak Pinsar Panjaitan dapat mengatur sesegera mungkin ataupun mengupayakan komunikasi untuk kemudian dapat mempercepat izin usaha pertambangan penumbukan. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Wisudakan 175 mahasiswa, Rektor Unikbu harap wisudawan bisa berkontribusi untuk masyarakat. Sebanyak 175 mahasiswa Universitas Ikraburu Unikbu yang diwisudakan Rabu 6 Oktober 2021 diharapkan dapat berkontribusi untuk masyarakat. Pelaksanaan wisuda digelar di Gedung Auditorium Abdurrahman Tukuboya Universitas Ikraburu, Jalan Profesor Dr. A.R. Basalama, Namlea, Kabupaten Buru. Rektor Unikbu, Dr. M. Seho, mengatakan penyelenggaraan pendidikan di universitas itu mengembangkan satu misi utama, yakni meneruskan sarjana yang unggul, cerdas, berkompeten, humanis, dan berakhlakul karimah. Usia 18 tahun bukan hanya waktu kronologis tak makna, tapi juga merupakan waktu historis yang dalamnya ada proses perjuangan. Said Talisi, sarjana pendidikan Islam. Safi'i Hayati, sarjana pendidikan Islam. Muhammad Wahyudi, sarjana teknik. Harapannya terhadap 175 mahasiswa yang mau diwisudakan seperti apa? Ya, jadi dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Universitas Ikraburu, kami mengemban satu misi utama bahwa kampus ini harus meluluskan sarjana yang unggul, cerdas, kompetitor, kemudian humanis, berakhlakul karimah. Nah, terhadap 175 lulusan ini, kami harapkan bahwa apa-apa yang telah dilakukan oleh selama ini di Universitas Ikraburu, baik itu selama 4 atau sampai 5 tahun, bila ini dapat dikontribusikan untuk kemaslahatan semua yang ada di masyarakat, baik itu bangsa, negara, maupun negara yang kita dapat terhubung untuk secara global. Dengan demikian, harapannya di depan ini sudah bisa bisa tercapai dan bisa kondisi sesuai dengan harapan kami ada di Universitas Ikraburu. Ardian Salimau, sarjana perikanan. Fahri S. Kaunar, sarjana perikanan. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 6 Oktober 2021. Jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.